Jadi hasil analisis dinamis tidak bisa kita langsung gunakan, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Time period biasanya sekitar 0,15 dari jumlah lantai. Kalau normalnya mestinya sekitar 0,6 detik, tapi ini kita time periodnya terlalu besar karena kolomnya mungkin terlalu kecil atau mutu betonnya terlalu rendah. Dengan begini kita harus menggunakan faktor skala yang cukup besar, yaitu 1,4 dan 1,7. Lalu kita memeriksa mode pertama dan kedua translasi, berarti sudah oke. Lalu kita memeriksa modal efektif mesh adalah 100%, ini sudah 99%, berarti sudah oke. Lalu kita memeriksa juga Bezier yang syaratnya sekarang adalah 100% karena kita sudah menggunakan faktor skala, maka didapat Bezier arah X 100% dan Bezier arah Z juga 100%. Ya. Nah, kalau sudah demikian kita bisa melakukan pengecekan yang lainnya, yaitu pengecekan drift. Safe Building Displacement Drift. Kita bisa lihat drift rata-rata dan drift untuk di setiap sudutnya. Nah, ternyata karena T0-nya tadi terlalu besar, sehingga driftnya ini juga kurang masuk. Ya, ada di lantai 2 dan 3 driftnya tidak oke. Dan di lantai untuk master node-nya malah semua lantai tidak oke. Karena memang tadi T0-nya terlalu besar. Biasanya kalau T0-nya terlalu besar, maka driftnya juga tidak akan masuk. Karena itu kita akan rubah ukuran kolomnya. Jadi menjadi yang tadi 50 menjadi 60, yang 40 menjadi 50. Kita rubah di L setnya saja. Di tabel L setnya saja. Tadi kita punya kolom ukuran Tadi kita punya kolom ukuran 40-40 dan 50-50. Ini L setnya adalah 47 dan 49. Kita rubah menjadi yang ini 49, yang ini 51. Jadi ini 49, ini 51. Oke. Jadi dia akan berubah langsung menjadi 50 dan 60. Ya, ukuran kolomnya akan berubah otomatis. Jadi ini udah 60 ukuran kolomnya dan ini 50. Tentu saja karena berat bangunan berubah, kita harus generate kembali building floor weight-nya. Oke. Lalu beban gempanya juga ikut berubah. Kita generate kembali beban gempanya. Compute, apply, generate. Ya, compute, apply, generate. Lalu harus semua di run ulang. File, save, file, export. Oke, continue. Oke. Analisis. Kita klik panah warna hijau. Klik analisis kembali. Nah, karena ini tadi eigennya kita gunakan 9, jadi iterasinya kadang-kadang gagal karena dia tidak mencukupi jumlah vektornya untuk mendapatkan eigen 9. Karena di sini jumlah lantai hanya 4, jadi jumlah eigen maksimum 12. Nah, dia biasanya bisa mencari jumlah eigen yang jauh lebih kecil dari total eigennya. Karena itu kita klik saja no, yes,
Oke. Selesai. Lalu kita klik, kita close. Lalu kita lihat kembali building Bezier reportnya, dynamic analysis reportnya. Kita lihat sini karena kolomnya sudah dibesarkan, T0-nya sudah turun menjadi 1,13. Ini modenya translasi masih, lalu ini 100%, ini 107%. Ternyata setelah kolomnya dibesarkan 60-60, ini masih T0-nya masih cukup besar. Jadi saya periksa materialnya, apakah tadi kita lupa merubah materialnya. Ternyata ini memang ada materialnya masih memakai FC15. Jadi kita rubah dulu materialnya dengan FC25. Saja dia punya elastik modulusnya akan naik. Oke, lalu kita ekspor kembali, save. Ekspor kembali. Analisis. Oke, no, yes. Oke. Lalu view building dynamic output Bezier. Nah, sekarang T0-nya sudah turun jauh, jadi 0,99. Ya, taksirannya mestinya sekitar 0,6, 0,7. Ini 0,99 sudah cukup bagus. Kalau mau turun lagi, kita bisa memendekkan tinggi lantai, atau kita bisa juga menambah mutu beton. Dengan menaikkan mutu beton, maka T0-nya juga akan berkurang. Lihat sini, faktor skalanya sekarang terlalu besar, jadi 111%. Jadi kita bisa kurangi sedikit faktor skalanya, yang ini 121%. Jadi kita kurangi faktor skalanya. Di analisis optionnya menjadi faktor skalanya 1,4 dibagi 111, berarti 1,26. Ini. Lalu yang 1,72 dibagi 1,2 menjadi 1,43. Oke, terus kita save lagi. Kita ekspor. Analisis. Oke. Quit. Sekarang kita bisa lihat building dynamic output Bezier kembali. Faktor skalanya sudah balik kembali menjadi 100%. Ini juga 100%. Dan kita bisa berarti verifikasi analis dinamik sudah berhasil. Kita bisa lanjutkan dengan pengecekan drift. Pengecekan drift, kita lihat ternyata driftnya sudah oke. Tetapi pada arah jet, driftnya masih belum oke. Jadi masih ada perbedaan sedikit. Maksimumnya adalah 7 cm, sedangkan
driftnya adalah 7,2 dan 8,6 cm. Ini di lantai 2 dan 3. Nah, ini kita bisa lakukan dengan memperbesar kolom dan juga mempertinggi mutu beton. Misalnya FC25 kita naikkan menjadi FC30, akan memperkaku bangunan sehingga driftnya turun. Di sini kita lihat driftnya ada yang tidak masuk juga di sini, karena ada beban yang besar di atas, karena di lantai 4 kita gunakan live load-nya 400. Ini kita bisa nanti memperbesar kolom kembali sebelum kita melakukan pengecekan yang lainnya. Kita cek juga safe building, story shear, dan P delta stability. Kita lihat juga untuk P deltanya, pengecekannya oke. Nah, cuma ada masalah di dalam drift yang tadi, karena bangunannya ini tidak simetris, jadi ada masalah torsi dan juga ada masalah dalam drift yang harus kita tangani. Jadi kalau tadi kita lihat untuk driftnya itu kolom lantai mulai lantai 2, 3, 4 itu driftnya tidak memadai. Jadi kolomnya harus diperbesar atau mutu betonnya dinaikkan atau tingkatnya diperpendek supaya driftnya masuk. Setelah analis dinamik ini kita periksa dan sudah oke, kita bisa lakukan desain kapasitas dan juga desain fondasi seperti biasa. Dan kita bisa melihat juga tulangannya yang mestinya hampir mirip dengan tulangan dari desain statik, dari analisis statik. Karena Bezier sudah disamakan 100%, hanya mungkin distribusinya saja yang berbeda sedikit dari analisis statik. Nah, setelah desain selesai, kita bisa lakukan juga desain fondasi dan seterusnya, mengenerate gambar, mengenerate report, dan menghitung volume dan cost. Selanjutnya itu sama dengan analisis statik yang sebelumnya. Jadi perbedaannya adalah dalam analisis dinamik adalah kita merubah load contribution untuk massa, lalu kita cek analysis option untuk pilih dynamic spectrum response, lalu dynamic analysis kita masukkan jumlah eigennya berapa, 9 atau berapa sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai effective mass vector yang sesuai. Lalu kita lakukan analisis, setelah itu kita melakukan pengecekan dengan melihat building dynamic output Bezier, di mana kita cek T0-nya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti driftnya akan bermasalah. Lalu kita lihat modal direction vectornya, untuk mode pertama dan keduanya translasi. Lalu kita lihat effective mass vectornya harus 100%, lalu Bezier-nya juga 100%, kalau kurang dari 100% kita gunakan faktor skala. Lalu arah jet juga kita cek apakah 100%, kita gunakan faktor skala. Lalu kita cek juga drift, apakah oke. Ya. Lalu kita cek juga P delta, apakah oke. Kalau sudah, kita bisa lakukan analis desain penampang dan juga run foundation design.